Assalamualaikum teman-teman. Kalian penasaran gak sih ada isi apa di dalam pokok-pokok Al-Quran? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini ya. Yang pertama, Al-Quran mengandung akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan iman. Sementara itu, akidah secara terminologi didefinisikan sebagai sesuatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Al-Quran banyak menjelaskan pokok akidah, diantaranya sebagai berikut. Pertama, katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad dia adalah yang Maha Esa. 2. Tempat diminta segala sesuatu. 3. Tempat beranak dan tidak pula diperanakkan. 4. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kemudian ada ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah yang tata caranya telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Contohnya seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdo artinya bisa bernilai ibadah ketika diniatkan karena Allah, dan tata caranya lebih luas serta melibatkan aspek kehidupan seperti silaturahmi, bekerja untuk nafkah, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Adapun muamalah, hubungan antar manusia, artinya mengatur berbagai aspek kehidupan sosial seperti ekonomi dan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, akhlak. Akhlak secara terminologi, akhlak yang berbentuk jamak atau khuluqu, yang berarti perangai atau budi pekerti. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam pada manusia yang dilakukan untuk setiap hari sehari-hari, yang tercantum dalam surat Al-Qalam. Selain itu semua, di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam hukum. Yang pertama, ada hukum perkawinan. Yang kedua, ada hukum waris. Yang ketiga, ada hukum perang. Yang keempat, ada hukum perjanjian. Yang kelima, ada hukum pidana. Dan yang terakhir, ada hukum antar bangsa. Setelah itu, ada kisah umat masa lalu. Kisah-kisah yang bukan hikayat, tetapi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Salah satunya tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 111. Dan yang terakhir, ada dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Al-Quran juga mendorong para umat Islam untuk menggali, meneladani, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan hidup di antara para cendekiawan Islam dalam bidang keilmuan. Di antaranya, yang pertama Al-Farabi, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Ibnu Miskawiyah, dan yang terakhir Al-Khwarizmi. Penelitian mereka mengilhami bangsa Barat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya kita sampai di penghujung video. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin kekurangan ada pada kami, tapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.